Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama melakukan refleksi pada momentum bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang muttaqin, orang yang muttaqun. Ada hal yang perlu kita garis bawahi, ya, bahwa syariat puasa itu juga disampaikan, diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Itu secara jelas di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif sosioantropologis, ya, dari perspektif perkembangan masyarakat, hampir setiap masyarakat itu memiliki satu ajaran yang intinya sebenarnya mirip sekali dengan ajaran puasa. Dari agama yang primitif sampai yang semitik modern, dari masyarakat yang tradisional sampai yang memasuki era modern, itu sebenarnya memiliki satu praktek-praktek yang mirip dengan ajaran puasa. Kalau orang Jawa dulu ada istilah puasa mutih, orang Hindu juga ada nyepi, ya, kira-kira hampir semua itu memiliki satu mekanisme spiritual, ya, yang namanya puasa. Kita bisa membayangkan apa sesungguhnya yang bisa dicapai dari puasa itu. Jadi secara inherent di dalam ajaran puasa itu, di luar memang menjadi satu kewajiban, tetapi sesungguhnya puasa memiliki makna yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, baik secara sosial maupun secara spiritual. Jadi kalau kita menganalisis sekarang, salah satu makna puasa itu kita membangun solidaritas, iya. Tetapi di luar itu, bahwa secara spiritual membangun kesadaran moral orang itu dimulai dengan melakukan satu kegiatan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang tercela dalam batas waktu yang tertentu. Itu sangat logis, ya, menjadikan pribadi yang satu bisa mengendalikan diri. Oleh karena itu kemudian ajaran puasa itu kualitas akhirnya adalah muttaqin atau muttaqun, taqwa, ya, orang-orang yang sanggup untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, ya, lalu juga membangun kesanggupan untuk tidak melakukan apa yang menjadi larangan Allah. Ini sesungguhnya berkorelasi betul ketika faktor yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif itu adalah nafsu. Dan nafsu itu bisa dikendalikan dengan salah satunya adalah dengan ajaran puasa. Maka dengan ajaran puasa itu akan membentuk manusia yang
manusia yang sesungguhnya, manusia yang mestinya harus mengendalikan nafsunya. Jadi manusia itu disebut manusia itu justru karena dia punya akal, dia punya nafsu, ya. Nah, kalau seperti jin itu kan makhluk yang adanya nafsu, tidak punya akal. Manusia itu adalah dia punya akal, dia punya nafsu. Ya, justru menjadi manusia yang utuh, manusia yang sempurna itu karena manusia itu memiliki perangkat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Bahkan ada satu ungkapan, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Maka ketika manusia tidak lagi berpikir, maka dia identik dengan binatang. Maka yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan akal fikirnya. Kemampuan akal fikirnya itulah yang akan menghasilkan budaya, peradaban. Nah, kita kembali kepada misi ajaran puasa itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Ya. Jadi maka di bagian awal dari perintah puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu. Fondasi pertama orang berpuasa itu di dalam ajaran harus beriman dulu. Ya. Beriman kepada Allah. Kutiba, baru kemudian diwajibkan kalian untuk berpuasa. Jadi, dan banyak ayat-ayat yang lain yang sebenarnya juga memiliki model yang sama, bahwa setiap ajaran agama itu selalu ada perintah beriman, bertakwa, iman, amal soleh. Jadi fondasi keberagamaan yang pertama itu adalah keimanan. Keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang mutlak, yang melakukan pengakuan, melakukan persaksian, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah satu deklarasi bahwa kita percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu konsekuensinya atau implikasinya akan menjadi panjang. Orang yang beriman mestinya itu akan melahirkan dorongan-dorongan untuk melakukan pengabdian, peribadatan kepada yang diyakininya, yang diimaninya. Jadi ini persis seperti di dalam teori antropologi. Ya. Jadi yang namanya kepercayaan, religi, agama itu adalah sistem kepercayaan dan ritual. Selalu ada kepercayaan dan ritual. Kepercayaan melahirkan ritual. Keyakinan melahirkan ritual. Iman melahirkan ibadah. Maka sebenarnya salah satu bentuk di dalam ayat ini, manifestasi dari keimanan itu adalah sanggup untuk melakukan puasa. Dan kalau sudah melakukan puasa, hasil akhirnya adalah muttaqin, ya. Orang yang bertakwa adalah dia memiliki kapasitas, sebuah kualitas, ya. Sebuah kualitas itu adalah kontinum. Jadi kualitasnya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Tentu tergantung pada pribadi masing-masing. Semakin tinggi kualitas puasanya, maka akan menghasilkan ketakwaan yang tinggi juga. Ya, jadi yang pertama bisa kita simpulkan, yang pertama bahwa orang yang beriman kemudian mau melakukan berpuasa, maka dia akan menjadi pribadi yang muttaqin. Nah, yang kedua, pribadi yang muttaqin itu adalah pribadi yang sesungguhnya adalah pribadi yang penuh dengan moralitas. Moralitas itu adalah kesanggupan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, kesanggupan untuk
tidak melakukan apa yang menjadi larangan. Nah, ini kan manusia yang paripurna. Maka implikasi yang kedua, orang yang berpuasa, yang muttaqin, itu adalah menjadi pribadi-pribadi yang paripurna. Maka sesungguhnya ada satu hadis ya, bahwa puasa itu kata Allah ya, untuk kenapa? Karena sesungguhnya puasa itu benar-benar menguji kejujuran seseorang. Kita ini mau seolah-olah puasa itu tidak kelihatan. Berangkat pagi ikut sahur, lalu setelah itu makan minum pagi, setelah itu tidak makan, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tetapi justru ya kekuatan puasa yang bersifat sangat personal inilah yang menjadikan puasa itu betul-betul menjadi satu instrumen di dalam ajaran Islam yang membentuk karakter yang jujur. Kalau kita sudah bisa jujur pada diri sendiri bahwa saya puasa, maka saya juga harus jujur kepada orang. Saya juga puasa yang sesungguhnya, tidak melakukan hal-hal yang melanggar, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka sesungguhnya karakter kedua yang bisa dilahirkan dari orang yang beriman, orang yang berpuasa adalah karakter jujur. Manusia kalau sudah jujur, maka sesungguhnya manusia itu menjadi manusia yang utuh. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari ajaran puasa adalah bahwa puasa akan melahirkan sikap, akhlak, karakter sebagaimana karakter muttaqin, karakter orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Takwa itu penuh dengan moral, penuh dengan akhlak, penuh dengan sifat-sifat yang serba baik. Saya kira ini renungan singkat saya tentang puasa. Ya, saya tidak banyak mendalil. Satu ayat ini saya coba untuk lihat dari perspektif realitas bahwa sesungguhnya begitu pentingnya puasa sehingga hampir semua golongan manusia, hampir semua golongan agama melakukan atau memiliki ajaran puasa. Dan yang menurut kita rasional bahwa ajaran puasa kita ini justru diminta untuk mengakhirkan sahur dan mempercepat. Artinya begitu sudah waktunya sahur segera berhenti, begitu waktunya buka kita harus segera berbuka atau takjil dalam bahasa. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.